Mudah-mudahan dengan itu semuanya juga Kota Metro ini akan memberikan sesuatu. Ya, Tribuners, terkait dengan debat yang dilakukan di KPU Metro, di mana ini debat dilakukan untuk pasangan calon wali kota dan juga wakil wali kota Metro, pada hari ini ternyata hanya dihadiri oleh satu paslon saja. Nah, untuk membahas terkait dengan hal tersebut, kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Triono selaku Direktur Lampung Political Community. Halo, selamat sore Pak Triono. Sore, Tira. Ya, Pak Triono, ini kan kita tahu bahwasannya pada pukul 2 siang tadi untuk debat calon wali kota Metro ini dilangsungkan, di mana kita tahu bahwasannya ternyata hanya satu pasang calon saja Pak Triono yang datang. Nah, Pak Triono, bagaimana kalau dari kacamata politik melihat hal ini? Baik, jadi kalau kita perhatikan ya, untuk konteks pilkada di Metro, di mana ada dua paslon, ini kan merupakan debat yang kedua. Yang perdana waktu itu sendiri itu kan ada perubahan gitu ya. Yang tadinya wali kota kemudian berubah menjadi debat wakil wali kota, calon wakil wali kota. Nah, hari ini kemudian terulang lagi gitu kan. Tentunya diinfokan karena paslon 02 ya. Wali kotanya Pak Wahdi infonya masih dalam kondisi sakit gitu kan. Nah, seyogianya terkait dengan berhalangannya paslon 02 ini sudah diantisipasi ya oleh KPU. Artinya bisa dijadwal ulang seyogianya, tidak dilangsungkan hari ini. Nah, pasalnya ketika tetap dipaksakan hari ini, kan akhirnya segmen yang seharusnya bisa sampai 6 gitu ya, dalam proses debat publik itu kemudian karena tidak ada lawan debatnya, akhirnya ya sifatnya hanya penyampaian visi misi ya dari paslon 01. Setelah itu sudah closing statement gitu kan, karena tidak ada yang diperdebatkan dan didiskusikan. Nah, mungkin ini menjadi catatan gitu ya untuk proses debat publik yang ketiga nanti, bagaimana KPU itu ya kemudian memediasi antara tim sukses kedua paslon ini bisa menghadirkan dua paslon ini dalam agenda debat publik ini. Kenapa ini menjadi penting? Karena publik, dalam hal ini rakyat kota Metro, itu ingin melihat gagasan-gagasan apa yang akan disampaikan oleh kedua paslon ini. Visi misi programnya itu seperti apa, dan ide-ide gagasan ya untuk penyelesaian terhadap problematika yang ada di kota Metro itu muncul. Nah, jadi ini tentu menjadi pelajaran ya, dan tentu menjadi catatan bagi KPU Kota Metro untuk debat yang ketiga nanti itu bisa lebih maksimal untuk kemudian bisa menghadirkan dua paslon ini. Nah, tapi sebenarnya Pak Triono, terkait debat publik yang diadakan oleh KPU, baik itu KPU RI, KPU Provinsi, ataupun KPU Kota dan Kabupaten, merupakan hal yang wajib tidak Pak untuk dihadiri oleh para pasangan calon? Sebenarnya lebih kepada substansi ya dari pelaksanaan debat itu sendiri. Artinya kewajiban itu kemudian muncul karena ada kesepakatan antar tim sukses. Ya, makanya terkait dengan topik-topiknya, waktunya kapan, itu pun biasanya KPU itu memfasilitasi, mengundang antar tim sukses gitu ya, paslon-paslon yang ikut kontestasi itu untuk membicarakan terkait dengan itu. Artinya ketika sudah ada pertemuan antar tim sukses, kemudian difasilitasi oleh KPU, dihadirkan Bawaslu dalam hal ini, artinya ada kesepakatan untuk sama-sama hadir dalam kontestasi debat publik itu. Nah, tetapi kan dalam perjalanan waktunya kita tidak tahu ya, di antara paslon itu barangkali ada yang berhalangan dan lain sebagainya. Nah, tentu seyogianya ini menjadi antisipasi untuk dibicarakan kembali, debat publik itu bisa digeser, artinya bisa dijadwal ulang dalam konteks
masih dalam lingkup waktu-waktu masa kampanye. Itu Mbak. Oke, nah ini Pak Triyono, yang menariknya adalah pada saat debat pertama ini di 02 juga yang salah satunya tidak hadir, lalu di debat kedua yang berlangsung pada hari ini juga 02 baik itu dari calon wali kotanya atau calon wakil wali kotanya pun tidak hadir. Nah, dengan ketidakhadiran baik itu salah satunya atau bahkan pasangan calon untuk nomor urut 02 pada saat debat publik ini dilaksanakan, ini akan memberikan efek atau dampak tertentu nggak Pak kalau dari kacamata politik? Jelas ini akan memberikan efek gitu ya terhadap publik. Melihat dua kali proses pelaksanaan debat, lagi-lagi ya, walaupun tentu ini tidak bisa dinafikan ya, alasan di 02 ini kan memang betul-betul dalam kondisi sakit ya, calon wali kotanya Wahdi, dan infonya kan di Jakarta dibuktikan dengan surat keterangan dokter masih sakit. Nah tentu dari debat pertama dan kedua ini memberikan efek gitu ya kepada publik, bagaimana publik menilai tentang kesiapan dari paslon-paslon yang ada. Nah, ketidakhadiran ini tentu memberikan dampak gitu ya dari persentase penilaian publik kepada paslon 2 itu sedikit banyak itu akan berpengaruh gitu ya. Karena apa? Publik ini kan mengharap kehadiran dari dua paslon itu yang difasilitasi oleh KPU untuk adu gagasan dalam debat publik. Tapi kemudian ketika salah satu paslon tidak hadir, nah tentu ini kan barangkali ada yang kecewa, ada yang menyesalkan, kemudian ada yang menyayangkan gitu ya. Nah tentu publik ini akan memberikan penilaian-penilaian tersendiri ketika di antara paslon itu tidak hadir dalam kontestasi debat publik itu. Oke, baik. Ini Pak Tri, terkait dengan debat publik yang sudah berlangsung pada siang tadi yang hanya dihadiri oleh satu paslon, yaitu paslon 01. Ini kan berarti menjadi PR untuk tim ses dari paslon 02 karena kebetulan dua kali ini salah satunya bahkan pasangan calonnya tidak hadir dalam debat, dan bahkan kita tahu di samping ini pula sedang ada kasus yang dijalani oleh salah satunya yaitu calon wakil wali kota Metro yang kebetulan juga akan berkontestasi di Pilkada November nanti. Ini apa PR besar yang mungkin dari kacamata politik harus dilakukan oleh tim ses dari paslon 02? Seperti itu, Pak Triyono. Dengan dua kali debat ya yang sudah dilaksanakan dengan publik melihat kondisinya demikian, tentu ini menjadi catatan pertama untuk tim sukses dari paslon 02 itu sendiri, bagaimana betul-betul mempersiapkan dan menjadikan momen debat ketiga nanti di bulan November itu menjadi debat yang memang puncaknya itu mengupayakan untuk hadir paslon yang diusungnya. Nah, kedua, KPU dalam hal ini sebagai badan penyelenggara pilkada serentak di Kota Metro tentu sebisa mungkin ya bagaimana mempertemukan tim sukses ini agar waktu yang untuk debat yang ketiga itu benar-benar maksimal, dalam artian antara kedua belah paslon ini bisa sama-sama hadir. Nah, jadi perlu duduk bersama, kemudian mencari waktu yang bisa menghadirkan kedua paslon ini. Oke, tapi kalau misalkan dalam kasus Pilkada New Metro yang kita tahu hanya ada dua pasangan calon, nah ini kan ada sedikit ya bisa dikatakan sedikit masalah terkait dengan ketidakhadiran pada saat debat ataupun lainnya. Pak Triyono, dengan hanya dua pasangan calon, apakah dengan dua kali debat yang sudah dilakukan ini akan memberikan efek ataupun dampak yang cukup besar terkait dengan suara ataupun istilahnya perolehan suara yang akan didapatkan oleh masing-masing paslon, Pak Triyono? Jadi kalkulasi politiknya belum bisa kita ukur ya Mbak untuk saat ini. Paling tidak dengan ketidakhadiran dua kali debat ini, persepsi publik itu sudah adanya terjadi pergeseran gitu ya. Mungkin di beberapa basis massa yang tadi itu menyayangkan, menyesalkan, dan kecewa dengan ketidakhadiran paslon yang didukungnya. Tetapi kita tidak bisa kemudian menyimpulkan
bahwa akan terjadi pergeseran suara pendukung yang besar-besaran. Karena apa? Momentum debat pilkada yang ketiga itu kan nanti masih ada. Iya. Debat ketiga masih ada, kemudian masih ada masa tenang. Nah, itu biasanya di sanalah ketika kita akan mengukur sejauh mana pergeseran suara itu. Maka ini menjadi PR besar sekali lagi untuk tim sukses paslon 02 itu, bagaimana momentum ya debat yang ketiga nanti itu sebisa mungkin menghadirkan paslon 02 yang diusungnya. Itu Mbak. Oke, baik. Pak Triyono, mungkin itu saja Pak Triyono perbincangan kita terkait dengan debat Pilwakot Metro yang dilangsungkan pada hari ini yang merupakan debat kedua di mana hanya dihadiri oleh satu paslon saja. Terima kasih banyak Pak Triyono atas informasi dan juga Sama-sama Mbak. waktunya. Sampai jumpa di lain waktu Pak dan sukses selalu. Terima kasih. Ya Tribuners, tadi kita sudah berbincang bersama dengan Bapak Triyono selaku Direktur Lampung Political Community membahas terkait dengan debat Pilwakot Metro yang diadakan pada siang hari ini. Mungkin itu saja Tribuners tayangan Breaking News bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.